Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Akbar dan ini NIM 3109565 dari kelas 9 Elektromatik Magnetika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang telah diberikan oleh Pak Bahar. Yang pertama, diketahui tiga buah titik M min 1,2,1, N 3,-3,0, dan P min 2,-3,4. Lalu kita disuruh yang pertama mencari vektor M ke N. Untuk mencari vektor M ke N, kita ubah dulu titik M menjadi sebuah vektor dalam koordinat kartesius. Caranya yaitu min 1 ini kita ubah ke dalam bentuk koordinat kartesian di X, 2 kita jadikan ke dalam bentuk koordinat kartesian dalam Y, dan satu ini kita jadikan juga ke dalam bentuk koordinat kartesian eh, Z. Maka didapat vektor M tersebut nilainya yaitu min AX ditambah 2AY ditambah AZ. Begitu pula dengan eh, titik N. Didapat hasilnya yaitu 3X dikurang 3AY. Untuk titik Z, Z-nya tidak ada karena nilai dari titik 0 pada N, titik Z pada N, itu nilainya 0. Jadi tidak usah kita buat. Lalu untuk cari titik vektor dari N ke N, kita gunakan rumus dari vektor N dikurang vektor M. Eh, untuk pengurangan ini sendiri, kita kurangkan nilai-nilai yang berada pada titik yang sama. Misalnya, eh, min 1, 3 dengan AX dengan AX, AY dengan AY, dan AZ dengan AZ. Lalu didapat 3 dikurang min 1, itu di sini kita ubah jadi 3 tambah 1 AX, ditambah min 3 dikurang 2 AY, ditambah 0 dikurang 1 AZ. Maka dapat hasilnya yaitu 4AX dikurang 5AY dikurang AZ. Lalu soal yang kedua, vektor M ke N ditambah dengan vektor M ke P. Vektor M ke N telah kita ketahui pada soal sebelumnya, jadi kita sekarang hanya perlu mencari vektor M ke P. Titik P nilainya yaitu min 2, min 3, min 4. Lalu untuk mencari nilai vektor P-nya, kita ubah lagi titik ini ke dalam bentuk koordinat kartesius. Maka dapat hasilnya yaitu min 2AX dikurang 3AY dikurang 4AZ. Nah, untuk mencari vektor M ke P sama juga dengan caranya dengan mencari vektor M ke N, yaitu vektor P dikurang dengan vektor M. Eh, kurangi eh, kurangi dengan bentuk yang sama, maka dapat hasilnya yaitu min 2 dikurang 1 atau dikurang min 1, atau di sini kita buat min 2 tambah 1 AX, tambah min 3 kurang 2 AY, ditambah min 4 kurang 1 AZ. Maka dapat hasilnya yaitu min AX dikurang 5 AY dikurang 5 AZ. Jadi untuk penjumlahan vektor M ke N ditambah dengan vektor M ke P, itu caranya sama juga. Kita jumlahkan seperti biasa dan bentuk jumlahkan eh, yang bentuknya sama. Jadi terdapat 4 ditambah min 1, atau di sini kita buat 4 kurang 1 AX, ditambah min 5 tambah min 5 AY, ditambah min 5 tambah min 1 AZ. Maka dapat hasil dari penjumlahan vektor M ke N ditambah vektor M ke P yaitu 3X dikurang 10 AY dikurang 6 AZ. Lalu soal berikutnya kita disuruh cari vektor luas dari M. Untuk mencari luas dari vektor M, kita gunakan rumus akar akar dari nilai dari AX dikuadratkan ditambah nilai AY dikuadratkan tambah nilai AZ dikuadratkan. Lalu kita ketahui di sini nilai vektor M-nya itu min AX tambah 2AY tambah AZ. Lalu kita masukkan nilainya menjadi lalu jadinya yaitu akar min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya akar 6 atau sama dengan 2,45. Lalu soal selanjutnya kita disuruh mencari nilai vektor satuan dari M ke P. Untuk mencari nilai satuan
nilai vektor satuan dari N ke P, kita gunakan rumus vektor N ke P dibagi dengan luas dari vektor N ke P. Eh, Vektor N ke P kita ketahui sebelumnya untuk nilainya. Lalu kita tinggal cari nilai dari luas vektor N ke P. Yaitu kita juga sama caranya dengan cari nilai vektor M, yaitu akar -1 kuadrat tambah -5 kuadrat ditambah -5 dikuadratkan. Hasilnya yaitu 7,15 atau sama dengan akar 51. Nah, lalu tiap-tiap komponen dari vektor M ke P kita bagi dengan akar 51. Di sini jadinya yaitu -1/akar 51 AX dikurang 5/akar 51 AY dikurang 5/akar 51 AZ. Didapat hasilnya yaitu 0,1400 AX dikurang 0,700 AY dikurang 0,700 AZ. Lalu untuk yang terakhir, kita disuruh mencari vektor luas dari dua vektor vektor P dikali 2 dikurang 3 kali vektor N. Untuk mencarinya tetap sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita cari dulu nilai dari 2 kali vektor P. Caranya sama seperti perkalian biasa, yaitu 2 dikalikan dengan jumlah vektor P. Di sini kita dapat 2 dikali -2AX dikurang 3AY dikurang 4AZ. Didapat hasilnya yaitu -4AX dikurang 6AY dikurang 8AZ. Lalu untuk 3 kali vektor N juga sama. Nah, kita kali seperti biasa. Eh, jadinya itu 3 dikali 3AX dikurang 3AY sama dengan 9AX dikurang 9AY. Lalu kita cari dulu nilai dari 2 kali vektor P dikurang 3 kali vektor R. Di sini kita kurangi unsur-unsur yang sama, yaitu -4 dikurang 9 -4 dikurang 9AX ditambah -6 tambah 9AY dikurang 8 dikurang 0AZ. Maka yang dapat hasilnya yaitu 13X tambah 3AY dikurang 8AZ. Lalu kita cari vektor luas dari 2 kali vektor P dikurang 3 kali vektor N dengan rumus akar dari konstanta AX dikuadratkan ditambah konstanta AY dikuadratkan ditambah konstanta AZ dikuadratkan. Masukkan nilainya yaitu akar -13 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah -8 dikuadratkan. Maka dapat hasilnya yaitu 15,56. Lalu untuk soal nomor 1D1.2, sebuah vektor luas S diekspresikan dalam sebuah koordinat rektangular, di mana S adalah 115 per X kurang 1 dikuadratkan, tambah Y kurang 2 dikuadratkan, ditambah Z tambah 1 dikuadratkan. Kali dengan X kurang 1 AX, tambah Y kurang 2 AY, tambah Z tambah 1 AZ. Yang pertama, hitunglah S saat P sama dengan 2, saat P titik 2,4,3. Untuk mencari S, tinggal kita masukkan nilai dari P ini ke dalam X, Y, dan Z. Maka S, S sama dengan 115 per 2 kurang 1 dikuadratkan, ditambah Y, tambah 4 kurang 2 dikuadratkan, tambah 3 tambah 1 dikuadratkan, kali dengan 2 kurang 1 AX, tambah 4 kurang 2 AY, tambah 3 tambah 1 AZ. Sama dengan 125 per 21 dikali dengan AX tambah 2 AY tambah 4 AZ. 125 per 21 didapat hasilnya itu 5,95. Lalu kita kali dengan AX tambah 2 AY tambah 4 AZ. Maka didapat hasilnya yaitu 5,95 AX tambah 11,90 AY tambah 23,80 AZ. Yang kedua, hitunglah vektor satuan yang diberikan oleh S
saat P. Nah, untuk mencari nilai vektor satuannya, yaitu kita gunakan rumus vektor S dibagi dengan vektor luas S. Vektor luas S sendiri yaitu X kurang 1 dikuadratkan, ditambah Y kurang 2 dikuadratkan, ditambah Z tambah 1 dikuadratkan. X, Y, dan Z ini kita masukkan nilai dari P tadi, yaitu 2, 4, dan 3. Lalu masukkan nilai-nilai yang diketahui. 5,95 AX tambah 11,90 AY tambah 23,80 AZ per akar dari 5,95 kuadrat ditambah 11,90 kuadrat tambah 23,80 kuadrat. Lalu dapat hasilnya yaitu 5,95 AX tambah 11,90 AY tambah 23,80 AZ per akar 743,4525. Lalu dapat hasil akhirnya yaitu 0,218 AX tambah 0,436 AY tambah 0,873 AZ. Lalu yang terakhir, tentukanlah F X, Y, Z saat vektor vektor luasnya bernilai 1. Nah, untuk mencarinya yaitu kita masukkan rumus dari vektor luas tadi yaitu vektor luas sama dengan 125 kali X kurang 1 dikuadratkan ditambah 125 kali Y kurang 2 dikuadratkan ditambah dengan 125 kali 2 kurang 1 dikuadratkan per X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y kurang 2 dikuadratkan ditambah Z tambah 1 dikuadratkan. Lalu nilai di dalam ini kita kuadratkan lagi, akan dapat nilai 1. Nah, karena ini bernilai 1, kita bisa kita bisa kalikan eh, X kurang 1. Kita akarkan dulu X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat yang dikuadratkan ini. Baru kita kalikan dengan nilai 1. Maka dapat hasilnya itu akar dari 125 kuadrat dikali X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z kurang 1 kuadrat. Itu hasilnya sama dengan X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y kurang 2 dikuadratkan tambah Z tambah 1 dikuadratkan. Nilai dari 125-nya kita keluarkan. 125 kuadrat ini kita akarkan, lalu 125 keluar dari akarnya. Sehingga hasilnya 125 kali akar X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 dikuadratkan tambah Z kurang 1 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 dikuadratkan. Nah, di sini kita mendapat sebuah pola, yaitu di mana di sisi kanan ini adalah A dan ini adalah akar A-nya. Berarti kita bisa ubah bentuk persamaan ini menjadi 125 akar A sama dengan A. Nah, untuk memindahkannya, kita kalikan dengan konjugat dari A, yaitu akar A. Jadi 125 sama dengan A dikali A per akar A dikali akar A dikali akar A. Akar A dikali akar A hasilnya A. Lalu kita bagi dengan A yang di atas ini. Itu akan saling menghilangkan. Sehingga nantinya hanya akan tersisa akar A. Nah, lalu kita dapatkan hasil dari eh, rumus dari vektor luas dari S, yaitu sama dengan akar dari X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y kurang 2 dikuadratkan tambah Z tambah 1 dikuadratkan, itu hasilnya 125. Ketahui eh, titik A 6 min 1 2, titik B min 2 3 min 4, titik C min 3 1 5. Kita diminta untuk mencari vektor posisi AB. Untuk mencari nilai vektor posisi AB, kita gunakan rumus vektor B dikurang vektor A. Min 2 dikurang min 6, dapat min 8, 3 dikurang min 1, dapat 4, min 4 kurang 2, min 6. Kalau kita ubah nilai yang telah kita dapat itu dalam bentuk vektor koordinat kartesius, dapat hasil min 8AX tambah 4AY tambah 6AZ. Lalu yang kedua, kita diminta untuk mencari vektor posisi AC. Caranya juga sama seperti mencari vektor
posisi AB, yaitu vektor C dikurang vektor A. Didapat hasil min 9,23, lalu kita ubah ke dalam bentuk vektor koordinat kartesius. Hasilnya min 9AX tambah 2AY tambah 3AZ. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk mencari nilai sudut dari BAC. Untuk mencari nilai sudut dari BAC, kita gunakan rumus perkalian dot dari vektor posisi AB dengan vektor posisi AC. Di mana rumusnya yaitu vektor luas AB kalikan dengan vektor luas AC cos sudut dari BAC. Untuk mencari vektor luas, yaitu kita kuadratkan semua komponen vektor, lalu kita tambahkan, lalu hasil penjumlahan itu kita akarkan. Seperti misalnya pada vektor AC, untuk mencari nilai vektor luasnya yaitu min 9 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, lalu kita akarkan. Misalnya dapat akar 94. Vektor luas AB juga sama, yaitu didapat hasilnya akar 116. Nah, untuk mencari nilai cos theta BAC, gunakan rumus vektor AB tambah dikali dengan vektor perkalian dot vektor AC per vektor luas AB dikalikan dengan vektor luas AC. Didapat hasilnya 72 tambah 18 per akar 94 dikalikan 116. Akar dari 94 dikali 116. Hasilnya 62 per 104,427 yang sama dengan 0,5937. Itu baru nilai cos theta dari BAC. Untuk menentukan nilai theta-nya yaitu kita gunakan rumus arcus cos dari nilai yang telah kita dapat, yaitu 0,5937, didapat hasil 23,6 derajat. Lalu yang terakhir, kita diminta untuk menentukan vektor proyeksi dari vektor AB terhadap vektor AC. Untuk menentukan vektor proyeksi AB terhadap vektor AC, kita cari dulu nilai dari vektor satuan AC. Nilai vektor satuan AC yaitu vektor AC dibagi dengan vektor luas dari AC, yaitu min 9AX tambah 2AX, AX tambah 2AY tambah 3AZ per akar 94. Lalu untuk memproyeksikannya terhadap vektor AB, kita gunakan rumus vektor AB dikalikan dot dengan vektor AC per vektor luas AC dikuadratkan dari vektor A. Lalu didapat 62 per 90 per akar 94 dikali min 9A min 9AX tambah 2AY tambah 3AZ per akar 94. Hasilnya yaitu didapat min 5,94AX tambah 1,39AY tambah 1,970AZ. Lalu untuk soal D4, 3 titik sudut dari sebuah segitiga terletak pada titik A 6,-1,2, B min 2,3,-4, dan C min 3,1,5. Tentukan A vektor AB dikroskan dengan vektor AC. Untuk vektor AB seperti biasa kita cari dengan rumus koordinat kartesius B dikurang kartesius A, lalu min 2,3,4 kita kurangkan dengan 6,-1,2. Pengurangannya yang sesuai ya. Misalnya ini X dikurang dengan X1 dikurang X2, Y1 dikurang dengan Y2, dan Z1 dikurang Z2. Maka dapat hasil min 8,4,6. Nah, nanti kita ubah ke bentuk vektor koordinat kartesius ke dalam bentuk AX, AY, AZ. Dapat hasilnya itu min 8AX tambah 4AY tambah kurang 6AZ. Untuk vektor AC juga sama,
didapat hasilnya yaitu min 9 AX ditambah 2 AY ditambah 3 AZ. Nah, lalu kita crosskan antara vektor AB dengan vektor AC. Untuk perkalian cross, eh, nilai dari AX-nya yaitu 4 kita kalikan dengan 3, dapat 12, AY, eh, min 6 dikali 9, terdapat 54 AY, AZ, min 8 dikalikan 2, kita dapat min 16 AZ. Lalu kita kurangkan lagi dengan eh, AZ kurang AY kurang AX. AZ-nya di sini min 4 dikalikan dengan min 9, yaitu min 36 AZ. AY yaitu min 8 dikalikan dengan 3, min 24. Lalu AX min 6 dikali dengan 2, dapat min 12. Kita kalikan ke dalam negatifnya, didapat 12 AX tambah 54 AY kurang 16 AZ, ditambah 36 AZ tambah 24 AY tambah 12 AZ. Kita jumlahkan semuanya, didapat hasil perkalian cross dari vektor AB dan vektor AC, yaitu 24 AX tambah 78 AY tambah 20 AZ. Lalu yang kedua, ditanyakan luas segitiga. Seperti yang kita ketahui, luas segitiga itu kan setengah luas alas kali tinggi. Jadi kita misalkan saja vektor AB itu adalah luas alas dan vektor AC itu adalah tingginya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu setengah dari vektor luas AB dikrosskan dengan vektor luas AC. Lalu masukkan nilai-nilai yang kita ketahui, yaitu setengah. Untuk mencari vektor luasnya, seperti biasa, kita gunakan nilai-nilai komponen dari AX, AY, dan AZ. Kita kuadratkan, lalu dijumlahkan, lalu kita akarkan semuanya. Sini kita masukkan nilai AX, AY, dan AZ-nya setengah kali 24 kuadrat kali 78, tambah 78 kuadrat ditambah juga dengan 20 kuadrat. Sama dengan setengah dikali dengan akar 576 ditambah 6084 ditambah 4400. Sama dengan setengah dikali akar 7060. Sama dengan setengah dikali dengan 84,02. Maka luas segitiga yang kita dapatkan yaitu 42,01 luas satuan luas. Lalu yang C, vektor satuan yang tegak lurus dengan segitiga. Di sini kita kita diminta untuk mencari vektor satuan dari segitiga segitiga yang telah kita cari tadi. Maka untuk mencarinya kita kita gunakan rumus untuk mencari vektor satuan, yaitu uh, pertama kita misalkan dulu uh, luas segitiga tadi, yaitu vektor AB di cross dengan vektor AC, kita misalkan menjadi vektor P. Maka untuk mencari vektor satuannya yaitu vektor P dibagi dengan vektor vektor luas dari P tadi. Vektor P-nya yaitu yang ini, 24 AX tambah 78 AY tambah 20 AZ dibagi dengan vektor luas RP, yaitu yang ini, akar 7060. Lalu didapat hasilnya yaitu 0,286 AX tambah 0,928 AY tambah 0,238 AZ. Lalu untuk soal D15, ubah koordinat silinder ke persegi dari titik C, rho sama dengan 4,4, psi sama dengan min negatif 225 derajat, dan Z sama dengan 2. Seperti yang kita tahu, rho di koordinat silinder itu adalah jari-jari R. Seperti ini. Ini adalah rho, jari-jari dari koordinat silinder tadi. Lalu
Theta sama dengan negatif 245 derajat, dan Z-nya sama dengan 2. Nah, untuk mengubah titik koordinat silinder ke koordinat persegi, kita gunakan rumus X sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta, dan Z-nya itu tetap sama, yaitu Z sama dengan untuk cari X, kita masukkan nilai R, yaitu 4,4 yang sama dengan 2 yang tadi, dikali dengan cos negatif 225 derajat. Negatif 225 derajat ini nilainya sama dengan 245 derajat, maka kita ubah ke 245 derajat agar lebih memudahkan kita dalam perkalian nantinya. Lalu 4,4 cos 245 derajat didapat hasilnya yaitu negatif 1,860. Untuk Y, rumusnya R sin theta, kita masukkan nilai R yang didapat dari nilai rho tadi, karena rho ini adalah dari silinder. 4,4 sin negatif 225 derajat. Kita ubah lagi negatif 225 ini ke dalam bentuk positif, didapat hasilnya 245 derajat. 4,4 sin 245 derajat. Dapat hasil dari Y adalah negatif 3,99. Dan untuk Z-nya tetap nilainya 2. Jadi koordinat persegi titik C itu adalah X-nya yaitu negatif 1,860, Y-nya negatif 3,99, dan Z-nya sama dengan 2. Lalu untuk soal yang kedua, ubah koordinat persegi ke silinder. Dari titik D, X-nya itu negatif 3,1, Y-nya sama dengan 2,6, dan Z-nya sama dengan 3. Nah, untuk rumus mengubah koordinat silinder dari titik koordinat persegi, kita gunakan tiga buah rumus, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, theta theta yaitu theta ini kita jadikan nantinya psi, yaitu tangen inverse dari Y per X, dan nilai Z itu sama saja, tidak ada perubahan. Um, Lalu masukkan nilai R, akar dari negatif 3,1 dikuadratkan ditambah 2,6 dikuadratkan, sama dengan akar 20,27, dapat hasil 4,05. Nah, untuk mencari sudutnya yaitu kita gunakan rumus tangen inverse dari Y per X. Y-nya tadi 2,6 per negatif 3,2. Didapat hasil negatif 240 derajat. Z sama saja, nilainya 3. Lalu untuk yang terakhir, kita diminta untuk menghitung jarak antara titik C dan titik D. Nah, untuk mencari jarak antara titik C dan titik D, kita gunakan rumus vektor luas, vektor jarak, yaitu akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan, tambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan, ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan, lalu kita akar. Sama dengan kita masukkan nilai X2 dan X1, negatif 2,860 dikurang negatif 3,2 dikuadratkan, tambah negatif 3,99 dikurang 2,6 dikuadratkan, ditambah 2 kurang negatif 3 dikuadratkan. Dapat hasilnya yaitu 8,36 satuan luas. Jadi jarak antara titik C dan titik D adalah 8,36 satuan. Untuk soal yang keenam, ubahlah ke bentuk koordinat silinder. Yaitu yang pertama, F sama dengan 10AX kurang 8AY tambah 6AZ di titik P sama dengan 10,98,6. Yang kedua, Y sama dengan 2X tambah Y AX kurang Y kurang 4X AY di titik Q
rho, psi, dan z. Dan yang terakhir, tunjukkan komponen rektangular dari vektor vektor U, 2, vektor H, 20 A rho dikurang 10 A psi tambah 3 AZ pada titik P, X sama dengan 5, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Untuk mengubah hasil dot dari vektor silinder ke bentuk rektangular dan sebaliknya, kita berpatokan ke tabel berikut, yaitu AX jika didotkan dengan arrow, itu hasilnya cos psi. AX didotkan dengan apsi, itu dapat hasilnya itu negatif sin psi. AY didotkan dengan arrow, hasilnya sin psi. AY didotkan dengan psi, hasilnya cos psi. Sedangkan AX dan AY jika didotkan dengan AZ, hasilnya 0. Lalu untuk AZ hanya memiliki nilai bila dikalikan dot dengan AZ, itu hasilnya 21. Lalu kita coba jawab. Untuk yang pertama, F sama dengan 10AX kurang 8AY tambah 6AZ. Kita dotkan dengan arrow, ditambah 10AX kurang 8AY tambah 6AZ. Didotkan dengan apsi, ditambah 10AX kurang 8AY tambah 6AZ. Kita dotkan dengan AZ. Dapat 10 cos psi kurang 8 sin psi tambah 0 arrow tambah 10 negatif sin psi tambah negatif 8 cos psi tambah 0 dikali dengan a psi tambah 0 ditambah 0 tambah 6 dikali dengan AZ. Nah, untuk mencari nilai psi-nya, kita gunakan rumus tangen inverse dari Y per X. Y-nya di sini adalah 8 dan X-nya adalah 10. Dapat hasilnya itu min 38,6 atau sama dengan 141,35 derajat. Lalu kita masukkan nilai psi ini ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan tadi, di mana F sama dengan 10. 10 cos 141,35 derajat kurang 8 sin 141,35 derajat arus ditambah 10 kali negatif sin 141,35 derajat ditambah negatif 8 cos 141,35 derajat apsi tambah 6AZ. Lalu didapat hasilnya 12,1 baro ditambah 6 AZ. Apsi ini nilainya tidak ada karena nilai dari penjumlahan 10 negatif sin 141,35 derajat dan negatif 8 cos 141,35 derajat hasilnya adalah 0. Lalu yang kedua, untuk G 2X tambah Y, AX kurang Y dikurang dengan Y dikurang 4X AY di Q, Rho, Psi, dan Z. Pertama-tama kita tentukan dulu rumus persamaannya, yaitu 2X tambah Y AX kurang Y dikurang 4X AY didotkan dengan arrow ditambah 2X tambah Y kali dengan AX dikurang Y kurang 4X AY didotkan dengan apsi. Karena AZ-nya di sini tidak ada, maka kalian dot dari AZ tidak kita gunakan. Eh, agar agar lebih memudahkan, kita pisahkan antara G psi, G rho dan G psi-nya. Pertama-tama untuk yang G rho. 2X tambah Y dikalikan dengan AX dikurang Y kurang 4X AY didotkan dengan arrow. Berdasarkan tabel yang di atas ini, kita dapatkan rumusnya persamaannya yaitu 2 rho cos kuadrat psi dikurang rho sin kuadrat psi tambah 5 rho sin psi cos psi. Untuk G psi-nya juga sama, kita berpatokan ke tabel yang di atas ini, didapat 4 rho cos kuadrat psi dikurang rho sin kuadrat psi dikurang 3 rho sin psi cos psi. Untuk menentukan titik G
Untuk menentukan G di titik Q itu, kita jumlahkan G row dan G psi-nya, sehingga dapat hasil seperti di bawah ini. Lalu yang terakhir, tunjukkan komponen rektangular dari vektor H, 20AP kurang 10AP tambah 3AZ pada titik P, X sama dengan 5, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Untuk ini seperti biasa, kita masukkan seperti dua soalan sebelumnya, kita kalikan dulu persamaannya dengan AX, AY, dan AZ. Kita kali dot. Nah, setelah itu kita dapat HX, HY, dan HZ-nya. Lalu kita cari nilai psi-nya yaitu dengan rumus tan inverse Y per X. Y-nya di sini 2 dan X-nya sama dengan 5. Didapat hasil 31,8 derajat atau sama saja dengan 201,8 derajat. Lalu masukkan ke dalam rumusan ke dalam nilai psi, didapat Hx yaitu 22,3, Hy min 1,86 dan Hz sama dengan 3. Soal nomor 7, kita diberikan dua buah titik, yaitu titik C, min 3, 2,1, dan titik D, yaitu di mana R-nya 95, theta 90 derajat, dan psi sama dengan 70 derajat. Tanya koordinat bola eh, titik C. Titik C ini awalnya terletak pada koordinat kartesius. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk koordinat bola, kita menggunakan tiga buah rumus, yaitu untuk mencari R, theta, dan juga psi-nya. Untuk mencari R, kita gunakan rumus akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Masukkan nilai koordinat titik C, yaitu min 3,2,1 ke dalam nilai X, Y, dan Z-nya. Itu akar min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya akar 14, yaitu sama dengan 3,74. Lalu untuk mencari theta, kita gunakan rumus arcus cos dari Z per akar arcus cos dari Z per R. Atau sama saja dengan arcus cos Z per akar F kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Itu sama dengan arcus cos 1 per akar 14. Yaitu didapat hasilnya 74,5 derajat. Untuk mencari psi, kita gunakan rumus tangen inverse dari Y per X, yaitu tangen inverse dari 2 per min 3, yaitu sama dengan negatif 33,69 derajat. Atau jika kita ubah ke dalam bentuk positif, nilainya yaitu sama dengan 146,31 derajat. Maka kita dapat nilai R 3,74, theta 74,5, dan psi negatif 33,69 derajat, atau sama dengan 142,31 derajat. 147, 146,3 derajat. Lalu yang kedua, kita diminta untuk mengubah koordinat titik. Mengubah titik D menjadi ke koordinat kartesius. Untuk mengubahnya ke dalam koordinat kartesius, kita menggunakan juga tiga buah rumus, yaitu untuk titik X, yaitu R sin theta dikali dengan cos theta, yaitu 3,74 sin 74,5 yang telah kita dapatkan tadi, kali dengan cos negatif 33,69 derajat. Itu hasilnya sama dengan 0,585. Untuk Y, rumusnya yaitu R sin theta dari R sin theta kali sin psi. Uh, Nilainya yaitu 5 kali sin 20 derajat kali sin negatif 70 derajat. Dapat hasil negatif 1,607. Lalu untuk Z yaitu rumusnya R cos theta. Nah, 5 kali cos 20 derajat sama dengan 4,7. Dapat koordinat titik D pada bidang kartesius yaitu 0,585, negatif 1,607, dan 4,7. Lalu yang terakhir, kita diminta untuk mencari jarak titik C ke titik D. Uh, itu lebih memudahkan kita gunakan uh, titik mereka ini
ke dalam bentuk eh, rektangul ke dalam koordinat kartesius, yaitu titik C terletak di min 3,2,1 dan titik P 0,585, negatif 1,67 dan 4,7. Lalu kita gunakan rumus, kita cari dulu vektor posisi dari CD, yaitu vektor D dikurang vektor C. Didapat hasil 3,585X dikurang 3,607KY tambah 3,7 KX. Lalu untuk mencari jaraknya, yaitu kita gunakan vektor luas dari CD, yaitu akar dari 3,685 kuadrat tambah negatif 3,607 kuadrat tambah 3,7 kuadrat, yaitu hasilnya 6,29. Soal yang terakhir, kita diminta untuk mengubah eh, ben- mengubah dalam bentuk rektangular ke bentuk eh, koordinat bola dari poin titik-titik yang diberikan. Yang pertama 10x pada titik P di mana X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Untuk mengubahnya, kita gunakan rumus R sama dengan akar min 3x kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Itu sama dengan min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Lalu diakarkan, hasilnya yaitu 5,38. Lalu yang kedua, untuk mencari tetanya, yaitu kita gunakan rumus cos inverse dari Z per R. Itu cos inverse 4 per 5,38. Dapat hasilnya 42,03 derajat. Lalu untuk mencari psi, kita gunakan rumus tan inverse dari Y per X ditambah 180 derajat. Y-nya 2, X-nya min 3, didapat hasil 146,31 derajat. Lalu untuk menentukan nilai 10AX, yaitu kita kalikan dengan 10 dikali sin theta cos theta AR tambah cos theta cos psi A theta dikurang sin psi A theta sama dengan 10 sin 42,03 derajat cos 46,31 derajat AR tambah 10 cos 42,03 derajat cos 146,31 derajat A theta kurang 10 sin 146,31 derajat ARU. Didapat hasil negatif 5,57 AR kurang 6,8 A theta kurang 5,55 A psi. Lalu untuk yang kedua, 10 AY pada titik Q, di mana rho-nya sedang 5, theta sama dengan 30 derajat, dan Z sama dengan 4. Untuk ini kita gunakan rumus untuk mencari X, yaitu rho cos theta. Itu nilai rho-nya 5, dan theta psi-nya 30 derajat. Didapat hasil 4,33. Lalu untuk Y, rho sin psi. Itu 5 sin 30 derajat. Didapat hasil 2,5. Sedangkan Z-nya yaitu sama dengan Z di awal, yaitu nilainya 4. Lalu kita cari pula nilai R-nya. R, theta, dan psi. Untuk nilai R, sama seperti rumus yang ini, dapat hasil 6,4030. Theta didapat hasil 51,34, dan psi-nya 30 derajat. Lalu untuk nilai 10 AY-nya yaitu kita kalikan 10 dengan sin theta, sin psi AR, tambah cos theta, sin psi A theta, tambah cos psi A psi. Masukkan nilai yang telah kita dapatkan tadi, dapat hasil 3,9 ARO ditambah 3,12 A theta, tambah 8,66 A psi. Lalu untuk C, terakhir 10 AZ pada titik M, di mana R sama dengan 4, theta sama dengan 110 derajat, dan psi sama dengan 120 derajat. 10 AZ, tinggal kita masukkan saja nilai dari theta dan psi-nya. Kita masukkan nilai theta-nya, yaitu 10 cos theta ARO tambah negatif sin theta A theta. Itu didapat hasil negatif 3,42 AR, ARO dikurang 9,4 A